Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andika Trisaputra di kliksaham.com. Pada kesempatan ini saya pakai bajunya Bukalapak. Apresiasi buat teman-teman Bukalapak yang sudah membuat satu aplikasi yang keren. Mas Jaki, Mas Fadrin, Mas Sinuk, Mas Willy Halim, dan juga Mas Rahmat ya sebagai CEO yang kemarin baru resign. Ini request dari teman-teman member kliksaham.com Bukalapak. Seperti apa ulasannya? Buy or bye-bye. Pada video kali ini mungkin saya akan membahas Bukalapak dari perspektif yang berbeda, bukan dari technical analysis, bukan dari bandarmologi, karena itu jelas bukan satu kapasitas kami menjelaskan. Mungkin saya akan menjelaskan dari sisi bisnis ya, karena memang latar belakang saya adalah pebisnis. Saya bisnis di level UKM, masih level kecil, small medium enterprise, dari tahun 2006 sampai hari ini alhamdulillah, dan juga pengalaman 10 tahun di dunia digital marketing mungkin bisa memberikan satu perspektif yang berbeda buat teman-teman yang berminat untuk membeli atau melupakan saham Bukalapak ini ya. Oke, mari kita bahas ya buat teman-teman. Yang pertama sekali, kami mau mengingatkan pada teman-teman semua analogi yang selalu saya berikan di video-video sebelumnya. Mengapa pesawat bisa terbang? Karena ada mesinnya, karena ada sayapnya, tapi karena ada pilotnya, karena ada supirnya. Jadi tenaga manusia itulah yang menentukan pesawat itu terbang, mendarat, berputar, dan lain sebagainya. Pertanyaan yang sama, mengapa saham Bukalapak bisa bergerak, dan bergeraknya mengapa turun? Bergeraknya turun terus ya, ya karena ada bandar yang menggerakkannya, dan bandar menginginkan saham Bukalapak turun. Kenapa? Karena ada kepentingan di baliknya, kepentingan bisnis, ya kan? Oke, terus kalau secara teknikal, ini secara teknikal saya mengulas sedikit aja informasi apa yang bisa kita lihat. Informasinya saham Bukalapak sejak IPO arah 2 kali, kemudian turun dan terus turun all time low sampai hari ini. Kemudian sempat menyentuh support di area 420, 418. Apakah itu support yang kuat? Apakah dia akan turun terus? Bisa jadi, ya enggak? Karena dalam bursa saham berlaku hukum kebebasan bandar. Kalau bandar mau nurunin ya dia turun lagi terus. Kalau dia mau naikin dia akan naik. Jadi support dan resisten itu adalah bagian kesenian ya, kesenian oleh si bandar ya. Jadi yang menggambar candle-candle inilah bandar ya. Katanya turun, besok turun ya, turun lagi besok turun ya kan. Oke, kemudian secara misalnya bandarmologi, broker summary, kita lihat dari 11 Desember, 10 Desember, kemudian sampai 11 Januari, informasi apa yang bisa kita lihat? Ada AK, ZP, distribusi, kemudian ada BK, ada KZ yang masih hold atau akumulasi di harga 462. Masih ada uang sekitar berapa nih? 220, 100, 500, mungkin sampai ini 247 miliar ya MG. Masih ada triliunan di sini. Uang yang harus dipikirkan ya. Dipikirkan, nggak mungkin juga broker-broker ini ya sudah ditinggalkan saja, pasti akan ada usahanya. Oke, sekarang kita akan membahas informasi-informasi terkini yang terkait dengan Bukalapak ya, sebelum nanti teman-teman memutuskan beli or not beli. Oke, kita lihat ini Bukalapak pada akhir tahun kemarin punya uang 21 triliun, melakukan RUPS untuk ubah penggunaan dana IPO. Ini penting, ini satu titik penting dari segi bisnis ya. Rencananya IPO, uang yang digunakan untuk pengembangan usaha induk, pengembangan anak usaha dan lain sebagainya. Kemudian ini oke.
di ACC sudah disetujui bahwa dana IPO boleh digunakan, penggunaannya diubah untuk penggunaan. Kemudian tidak lama kemudian CEO Bukalapak mundur, Mas Rahmat Kaimuddin. Menurut kami memang di setup untuk mengantarkan Bukalapak sampai IPO. Ya, karena tugas dia IPO sudah selesai, kemudian memimpin perubahan penggunaan dana juga sudah disetujui, dan juga beliau punya berencana untuk bekerja untuk pemerintah. Oke. Apakah selesai sampai di situ? Kita lihat isu yang terjadi setelah itu. Apa yang dilakukan adalah Bukalapak investasi di Alobank atau BBHI ya. Izin kita close dulu, banyak banget iklannya nih. Oke ya, Bukalapak. Kemudian banyak juga analis yang sudah membahas ya di sini. Sudah banyak banget yang membahas Bukalapak membeli saham 1, sekian triliun, harganya 478 ya kan. Kalau dicek sekarang BBHI harganya berapa? Harganya sampai 7.300 ya, 7.300, sementara Bukalapak dikasih saham dengan harga 478 dan kabarnya di lock up, dikunci selama 3 tahun. Artinya apa? Kalau kita lihat dengan di lock up 3 tahun, pertanyaannya sederhana. Ini BBHI, bank digital, dalam 3 tahun ke depan ekosistemnya semakin matang atau semakin mundur? Itu pertanyaan sederhana. Ya, kita menduga ekosistem bank digital dalam 3 tahun ke depan akan semakin matang dan semakin siap. Mungkin orang bisa bilang bank digital sekarang ini gorengan, ya gorengan. Tapi dengan waktu 3 tahun, ekosistem bank digital akan semakin mapan. Bisa mungkin turun dulu, atau mungkin naik koreksi bulanan, mingguan, wajar-wajar saja. Tapi rasa-rasanya menurut saya harga Bukalapak saham 478 ya di sini nih, 478 dalam 3 tahun ke depan tidak mungkin, hampir mustahil saham BBHI kembali ke harga 478 ya kan. Naik mungkin, atau mungkin kalau nggak usah jauh-jauh lah, kalau teman-teman analis mungkin kalau suatu sekarang misalnya Bukalapak konversi sahamnya 1,19 triliun saja, dikonversi ke harga hari ini sudah punya pasif income dari kepemilikan saham sekitar 21 triliun. Artinya Bukalapak akan membukukan laba dari investing act, dari aksi investasi. Kemudian seperti apa, yaitu ada kepentingannya, ada bisnisnya di baliknya. Kemudian Khairul Tanjung bocorkan joint venture tentang Transmart dan Bukalapak. Coba kita dengerin. Akan ada kolaborasi, kan dia udah masuk kolaborasi di sini, ya. Udah saya bocorin aja deh sekalian. Ya. Sekarang sedang dalam proses, kami akan membentuk perusahaan patungan e-commerce khusus untuk fresh dan grocery. Antar Trans Retail dan Bukalapak. 55% CT Corp, 45% Bukalapak. Wah, udah nanti ke buku lagi. Wah, ini menarik ya, Aden. Oke, semakin menarik. Bukalapak punya uang 21 triliun, sudah diresmikan pengubahan penggunaan dana IPO-nya. Manuver pertama adalah membeli saham BBHI punya Khairul Tanjung di harga 478, kemudian membuat satu perusahaan e-commerce lagi di bidang pangan dan grocery. Artinya kalau kita lihat, inilah satu gerakan-gerakan dari Bukalapak yang kemudian ini akan menjadi satu maraton ya, maraton bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang bakal bertumbuh, tapi menurut saya tidak dalam jangka waktu pendek. Oke, kita lihat lagi
berita selanjutnya, fasilitasi saham teknologi, BEI segera luncurkan papan New Economy. New Economy itu apa saja? Papan New Economy mencatat saham perusahaan berbasis teknologi dan e-commerce. Jadi kalau di Amerika itu ada 3 indeks ya, ada indeks salah satu S&P, Dow Jones yang paling tua, dan juga Nasdaq. Nasdaq itu isinya saham teknologi semua. Dan dari tahun lalu banyak sekali emiten-emiten yang bergerak di sektor teknologi, kemudian dibikinkan indeksnya. Mungkin ke depan BEI akan mengadopsi bahwa ada satu penggerak new economy di bidang teknologi. Kenapa? Karena Bukalapak ketika IPO langsung dimasukkan sebagai indeks, karena agar bursa kita bertumbuh, pemerintah menurut saya ya berpikir tidak bisa menggunakan pakai stok yang old economy lagi gitu loh, yang zaman-zaman dulu. Sekarang sudah digitalized, kemudian kalau di Facebook itu ada isu metaverse, kemudian ada cryptocurrency dan lain sebagainya. Jadi memang ke depan perusahaan-perusahaan yang basis teknologi itu ya akan menjadi satu penggerak dari bursa kita. Oke, sekarang kita lihat fundamental Bukalapak. Ya, kita lihat fundamental Bukalapak. Bukalapak 23% ini grupnya MTech yang punya, dan menurut pengamatan kami MTech ini tahu persis bagaimana cara kerja di pasar saham, dan saya yakin tidak mungkin MTech membiarkan saham Bukalapak rugi karena dia ada investasi di dalamnya. Dia punya investasi, suatu saat dia ingin meraih keuntungan dari investasi di Bukalapak. Kemudian ada lock up saham 8 bulan. Ini masih banjir, 53,57% pemilik saham itu masih di lock selama 8 bulan. Mungkin setelah 8 bulan dari IPO, sebagian kepemilikan saham orang per orang ini akan dijual. Dan Bandar nggak pengen dong membelinya dengan harga mahal kan. Bandar pengen beli dengan harga yang terjangkau, makanya harganya masih ditahan. Apakah menarik? Kita lihat juga Bukalapak kapitalisasi pasarnya, overview 46,17 triliun. Artinya ini saham blue chip. Kalau saham blue chip berarti kita kategorinya investing stock. Jadi teman-teman yang berharap Bukalapak naik dalam waktu 1 minggu atau 1 hari, lebih bagus pikir ulang. Karena untuk mengangkat saham dengan kapitalisasi sebesar ini 46 triliun itu tidak mudah. Artinya ini tergantung jadwal sektoral. Kalau sektornya lagi energi, ya saham-saham yang energi. Kalau saham-saham sektor properti, ya yang akan manggung adalah saham-saham properti. Artinya ini akan menunggu jadwal. Kalau menurut analisis kami sebagai pebisnis, Bukalapak cocok sebagai stock investing atau investing stock dengan time horizon minimal 3 tahun. Dengan minimal 3 tahun. Ya, minimal 3 tahun. Istilahnya apa? Growth investing. Jadi kalau dalam 3 tahun aja dari kepemilikan saham BBHI, Bukalapak itu misalnya tidak ada pergerakan deh. BBHI harganya cuma 7.300 saja dalam 3 tahun ke depan, ya Bukalapak aja sudah bisa membukukan keuntungan sekitar 21 triliun. Artinya neraca kasnya akan menjadi positif. Ini akan menjadi perusahaan yang sehat, perusahaan yang punya kapitalisasi dan valuasi yang amat sangat besar. Mungkin itu ulasan saya, pandangan saya. Tidak ada satu hal yang pasti. Ini hanya opini pribadi, bukan ajakan membeli atau menjual. Sebagai konklusi, saya sampaikan inilah strategi investing buat teman-teman mungkin yang memutuskan
Saya terima kasih buat Pak Fier yang telah mengenalkan banyak RDN. Jadi gampang menurut saya sebagai seorang pebisnis, strategi investing dan averaging saham Bukalapak, teman-teman bisa siapkan 3 RDN, sekarang harganya 400-an, bisa koleksi di harga 400, kalau di markdown lagi beli lagi di harga 300, kalau di markdown lagi beli lagi di harga 200. Ya. Gengsi dong, ya kan? Masa Bandar akan markdown Bukalapak sampai harga 100 atau sampai harga 50, pasti akan diborong habis sama MTEK. Dan holding periodnya 3 tahun, buy and forget. Gampang banget. Jadi yang galau-galau, yang nyangkut-nyangkut udah tenang aja. Masih lama nyangkutnya gitu maksudnya. Move on, trading harian, scalping, ya kan, cuan bungkus pulang. Sisanya kalau teman-teman yang belum punya dan pengen memiliki, strateginya gampang, bikin 3 RDN, hajar di 400, markdown hajar di 300, markdown dihajar 200 di RDN yang berbeda. Sekali lagi, ini bukan ajakan untuk tidak membeli ya. Buat teman-teman, disclaimer, resiko tanggung sendiri, kalau cuan bagi-bagi ke saya. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.